Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina amma ba'du. Oke. Malam ini pengen bawain materi judulnya Seorang Muslim dan Kedermawanan. Langsung aja kali ya. Oke, jadi itu apa sih dermawan itu? Gitu kan. Pertama kita harus tahu dulu nih, pertama dermawan itu apa gitu. Jadi dermawan itu adalah akhlak seorang muslim dan sudah menjadi karakter aslinya. Seorang muslim bukanlah seorang yang kikir, karena kekikiran termasuk dalam akhlak yang tercela yang disebabkan oleh hati yang gelap dan jiwa yang buruk. Jadi dermawan itu akhlak gitu, akhlak seorang muslim gitu. Makanya karena seorang muslim kita harus punya sikap, salah satunya itu kedermawanan gitu. Kayak ada salah satu surat Al-Lail ayat 5 sampai 11 gitu. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu malu iza taradda. Artinya, adapun orang yang memberikan atau hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Quran surat Al-Lail gitu. Jadi maksudnya ketika kita punya sikap atau memberikan hartanya untuk di jalan Allah gitu dan bertakwa, dan Allah itu sudah menyiapkan untuk kita semua itu yaitu surga gitu dan kemudahan ketika di dunia gitu. Itu kedermawanan. Terus gimana Kak caranya kita sebagai santri nih? Santri caranya gimana cara kita bisa dermawan, apalagi santri itu kan, apalagi santri lagi fokus-fokusnya menuntut ilmu gitu. Gimana cara kita dermawan gitu? Cara yang pertama adalah tentunya selain dengan uang, kalian sebagai santri itu pertama bisa berbagi ilmu dengan teman gitu nih, teman kalian tuh berbagi ilmu gitu. Kalau ada teman yang mengalami kesusahan atau puyeng memahami kayak pelajaran nih di sekolah, aduh puyeng, itu bisa dibantu gitu temennya yang nggak paham gitu. Misalnya ada temennya yang ngantuk malam ini terus bingung gitu, bisa dengan sikap dermawan kita berbagi ilmu gitu kan. Itu jadi pertama, misalnya jadi santri kita bisa berbagi ilmu dengan teman terdekat kita gitu. Terus yang kedua, mungkin kalian setiap bulan kan dikirimin uang sama orang tua atau dikirimin sesuatu kan, itu bisa juga menyisihkan uang gitu kan, menyisihkan uang jajan gitu. Karena setiap santri pasti punya uang saku mesti sedikit gitu. Dari uang itu kalian bisa menyisihkan untuk sedekah ke masjid, atau yang teman kalian jika ada yang membutuhkan bisa, bro pinjem 100 sambil ngelus dengkul kan, pinjem 100 gitu. Itu bisa tuh berbagi, menyisihkan uang jajan. Atau bisa membantu, misalnya disuruh ustadznya beli kitab, nah kitab atau buku kan, nah dengan kalian menyisihkan uang,
kan kalian punya uang terus disisihkan sama ustadznya, disuruh beli kitab, ada uangnya gitu kan, gitu. Itu bisa tuh yang ketiga. Terus yang kedua, yang ketiga nih bisa berbagi tenaga gitu kan. Kalian masih muda, tenaganya masih kuat, tenaganya masih bertenaga gitu, semangat, masih bersemangat gitu. Misal di pesantren setiap minggu, besok hari Minggu kerja bakti. Tuh, kerja bakti bisa tenaga kalian dipakai bersih-bersih masjid, kamar mandi, asrama, lapangan, tenaga kalian dipakai gitu kan. Itu menyiram tanaman atau menyiapkan makanan, minuman gitu kan. Karena tenaga kalian masih semangat. Terus keempat, tentunya santri-santri juga kan butuh dari pagi sampai malam capek belajar kan, suntuk gitu kan. Karena kalian ini dikumpulkan jadi satu, tentunya yang keempat ini memberi semangat dan dukungan sama teman gitu. Misalnya dia ngantuk, bangun, ayo semangat gitu, dengerin, sekolah gitu. Jadi jangan dianggap remeh gitu, kata-kata baik jangan dianggap remeh gitu. Ketika ada teman yang merasa sedih gitu atau putus asa, beri mereka semangat gitu. Yang semangat bro, yang semangat gitu. Itu bisa tuh. Yang semangat, kata-kata kalian bisa jadi sumber kekuatan bagi teman-teman terdekat kalian gitu. Jadi itu, jika kalian sekarang jadi santri, itu sikap kedermawanan yang bisa kalian terapkan yang tadi sebutkan, ada 4. Terus apa sih manfaatnya gitu? Manfaatnya kedermawanan tuh apa gitu? Lagi kan santri nih, emang apa sih manfaatnya gitu? Pertama, manfaatnya hati menjadi tenang gitu. Ketika kita memberi, kita merasa bahagia karena bisa membantu orang lain, membantu teman terdekat gitu kan. Perasaan ini adalah kebahagiaan sejati yang tak bisa dibeli gitu. Hati yang tenang gitu, bisa ngelihat teman kita sama-sama bareng berjuang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya mendapat keberkahan dalam belajar. Belajar kalian jadi berkah, jadi manfaat. Tadi juga udah sebutin, bisa adab lebih penting dibanding ilmu gitu kan. Kebaikan yang kalian lakukan akan membuka pintu keberkahan gitu. Dengan bisa dekat dengan teman-teman dan lingkungan, kita menjadi pribadi yang disukai banyak orang, bermanfaat gitu kan. Terus yang ketiga, mempererat persaudaraan gitu. Dermawan ini bisa mempererat persaudaraan gitu. Lebih dekat dengan teman-teman, orang-orang yang sahabat gitu kan. Kita menjadi pribadi yang disukai banyak orang juga gitu. Terus yaitu langkah-langkah kecilnya, mulai dari hal-hal kecil aja, mengingatkan, itu udah termasuk kedermawanan gitu kan. Hal kecil kayak berbagi, mulailah dari hal sederhana seperti ya membantu teman-teman kalian yang lupa sesuatu gitu kan, kegiatan, atau lupa membawa buku, atau lupa sholat, dibangunin, ntar besok subuh dibangunin susah, bangunin temannya, pukulin gitu sampai bangun. Kalau disiram gitu, dibanjur kan, siapa yang bangunnya telat mulu nih? Labib. Oke ya, misalnya ada yang susah bangunin gitu, pukul atau disiram gitu kan, biar bangun gitu. Dari hal kecil gitu, mengingatkan, saling mengingatkan gitu. Terus sama tentunya jangan lupa selalu bersyukur gitu kan. Dengan bersyukur kita akan lebih mudah berbagi gitu. Bersyukur hari ini udah, oh iya dapat ilmu ini segala macam, bersyukur gitu, alhamdulillah gitu kan. Karena kita sadar bahwa semua yang kita miliki adalah titipan Allah gitu kan. Semua yang kita miliki, semua yang kita rasakan itu titipan Allah gitu kan. Terus yang terakhir itu tentunya udah semua, tentunya harus kita konsisten gitu, nggak angin-anginan gitu. Ngajinya konsisten, hafalannya konsisten, nggak ikut-ikut temen, aduh males hari ini gitu. Terus lagi majelis, fokus nih, natet, gak main Rubik gitu kan. Konsisten gitu, fokus gitu. Main Rubik kan enak banget sih, emang main Rubik sih.
Jago banget itu kelihatan main Rubiknya itu. Gitu sih. Jadi itu mulai dari hal kecil saling mengingatkan tadi. Aduh, astagfirullah. Tadi pertama udah dari surat Al-Lail, terus yang keduanya ada dari surat Al-Baqarah ayat 245. Artinya aja nih, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak gitu. Ayat ini mengajarkan kita bahwa setiap kebaikan termasuk kedermawanan bukan hanya membantu sesama, tetapi juga merupakan investasi atau juga tabungan di akhirat. Dengan berbagi kita sebenarnya sedang meminjamkan kepada Allah gitu, yang pasti akan mengembalikan dengan pahala yang berlipat ganda gitu. Kalian pernah dengar nggak kayak Allah mengambil sesuatu pasti Allah digantikan dengan berlipat ganda gitu? Pernah dengar nggak? Ya pokoknya itu. Jadi misalnya kayak ya itu gitu. Terus terakhir mari kita teman-teman santri semua kita renungkan, hidup ini adalah ladang amal dan kedermawanan adalah salah satu cara terbaik untuk menanam kebaikan. Jangan pernah ragu untuk berbagi. Jangan pernah ragu untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu tidak akan pernah membuat kita kekurangan. Itu. Kebaikan itu tidak akan pernah membuat kita kekurangan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-Nya yang dermawan, melapangkan rezeki kita dan memberikan keberkahan di setiap langkah hidup kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.